Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Huda yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah. Kembali mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Zat yang memiliki dua sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebagai bentuk kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah memberikan pundi-pundi kenikmatan yang begitu luar biasa kepada setiap hamba, baik muslim ataupun kafir. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada orang-orang yang beriman dua nikmat, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat keimanan dan nikmat keislaman yang ini menjadikan sebuah pembeda terhadap orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang tidak mendapatkan sebuah kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dua kenikmatan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Banyak di antara manusia yang lalai, jarang untuk mensyukuri terhadap dua nikmat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa syukuri bersama dengan hadirnya kita semuanya di salah satu majlis dari majlisul ilm, salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya mendapatkan puncak dari kenikmatan di dalam kehidupan akhirat, bisa bersama-sama masuk ke dalam kampung surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehingga surga yang kita cita-citakan tidak akan tergapai kecuali dengan adanya sebuah shiratal mustaqim, sebuah jalan yang lurus. Dan seseorang dikatakan di atas jalan yang lurus, shiratal mustaqim, adalah orang-orang yang mendapatkan sebuah ilmu berupa ilmu qala Allah wa qala Nabi, ilmu yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Inilah jalan salafun as-salih yang mampu menghantarkan diri-diri mereka di puncak dari kenikmatan hidup di dalam kehidupan dunia, dan mereka akan mendapatkan sebuah janji masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita awali bersama kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya mendapatkan ilmu yang barakah dan ilmu yang bermanfaat. Oke, saya awali, monggo diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik
dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada malam hari ini saya mengutip satu ayat di dalam surat Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan Al-Qur'an dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain yang secara pribadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada setiap rasul-rasulnya, dengan perkataannya di dalam surat Fussilat, la ya'tihi al-batilu, sebuah kebatilan tidak akan mampu memasuki daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah, dzalikal kitabu la raiba fih, sebuah kitab yang tidak ada keraguannya. Kenapa? Karena kebatilan yang ada tidak mampu menembus daripada kesucian Al-Qur'an. Mim baini yadayhi wala min khalfi, dari awalnya sampai belakangnya, dari halaman depan sampai halaman belakang. Tanzilun min hakimin hamid. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan dari zat yang maha hakim, maha bijaksana, wa hamid, dan maha terpuji. Sehingga bagi seseorang yang mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mentafakuri dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan disanjung oleh penduduk dunia dan penduduk langit. Akan dipuji oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga luar biasa, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kembali pembahasan kita tentang adab terhadap kalamullah, adab terhadap Al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan pembahasan kita terhenti pada poin yang keberapa kemarin? Poin yang ke-8 gitu. Oke. Ya. Ya, saya mengawali tentang pembahasan ayyuhassina sautahu. Di antara adab terhadap kalamullah adalah bagaimana seseorang bisa memperbagus setiap bacaannya ketika membaca Al-Qur'an. Sehingga luar biasa, di setiap masjid taklim biasanya mereka membuka salah satu kegiatan, yaitu apa? Tahsinu Al-Qur'an. Bagaimana seseorang ya dituntut untuk bisa selalu membaca Al-Qur'an bitahsin, dengan bacaan yang baik. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ya, hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Sehingga bagaimana seseorang ketika membaca Al-Qur'an bitahsin, falahu fadilatun min indillahi subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan sebuah keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di antara adab terhadap kalamullah, ayyusirra tilawatahu in khasya ala nafsihi riya'an. Luar biasa, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an, akan tetapi satu poin yang disebutkan oleh para ulama adalah ayyusirra tilawatahu, bagaimana seseorang bisa melirihkan, bahkan bisa menyembunyikan setiap bacaan yang dia baca. Kenapa? In khasya ala nafsihi riya'an, disebabkan bisa munculnya sebuah rasa riya, sikap riya di dalam hati kita. Kenapa?
Karena setiap amalan yang kita kerjakan dibarengi dengan sifat riya, maka sungguh semua amal ibadah kita akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini dikiaskan dengan sebuah amalan yang zahir, yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala sirran wa alaniyah, sebuah amalan yang bisa ditunaikan, diwujudkan dengan cara sembunyi-sembunyi dan apa? Terang-terangan. Tapi luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kata sir terlebih dahulu di dalam Al-Quran dibandingkan apa? Kata alaniyah. Kenapa? Ini menandakan bahwasanya sirul amal fadilatun fi indillahi subhanahu wa ta'ala. Menyembunyikan sebuah amal itu merupakan sebuah keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana para sahabat-sahabat Nabi SAW, ya, al-awwalun as-sabiqun minal muhajirin wal ansar, mereka menyembunyikan amal-amal mereka sebagaimana mereka menyembunyikan aib-aib mereka. Luar biasa. Aib yang kita lakukan, yang kita tutup rapat-rapat, akan tetapi sahabat Nabi SAW yang mereka sembunyikan bukan lagi nopo masalah aib, akan tetapi yang mereka sembunyikan adalah nopo amal-amal kebaikan. Ya. Di antaranya yang paling agung tentang masalah zikir adalah nopo tilawatul Quran. Sungguh bahagia bagi seseorang yang bisa menyembunyikan setiap bacaan Al-Qur'annya di dalam keseharian yang dia lalui. Akan tetapi ketika seseorang diberikan sebuah kemuliaan, memiliki nopo bacaan yang bagus, mereka lebih tertarik untuk menyuarakan dan nopo mengencangkan suara-suara mereka. Kenapa? Agar mereka mendapatkan pujian dari orang lain. Sungguh saya katakan, pujian dilontarkan oleh orang lain itu hanya berlaku berapa, Pak? Hanya 1 hari lah. Setelah itu hilang. Akan tetapi amalan yang kita tumpuk berhari-hari lamanya, namun ketika kita terselip sebuah riya di dalam hati kita, maka sungguh amalan yang kita lakukan berhari-hari, yang kita tumpuk, itu akan sirna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu poin yang kedua, bagaimana seseorang ya bisa menyembunyikan setiap bacaan Al-Qur'an. Kemudian yang keenam, ya, atau di sini yang kita bahas tadi, yang poin yang ketiga adalah ayatluhu bitadabburin wa tafakkurin. Bagaimana seseorang bisa membaca Al-Qur'an bitadabburin wa tafakkurin. Luar biasa, muallif menggunakan 2 kata di dalam pembahasan ini, yaitu seseorang membaca Al-Qur'an bitafakkurin wa tadabburin. Kenapa? Karena 2 hal ini idza iftaraqa ittafaqa wa idza ittafaqa iftaraqa. Ya. Ketika apa? 2 kata ini tafakkur dan tadabbur ini bersanding, maka memiliki makna yang berbeda. Namun ketika ya hanya satu saja yang tersebutkan di dalam satu kalimat, maka satu ini mewakili yang lainnya. Lah di dalam pembahasan ini muallif menyebutkan ya 2 kata saling bersandingan, yaitu nopo tadabbur dan tafakkur. Ya, karena nopo kedua hal ini merupakan sesuatu yang berbeda. Kalau tadabbur niku nopo, kalau tafakkur niku nopo, Pak? Mikir-mikir nggih, Pak. Nek tadabbur menelaah, merenungkan gitu nggih. Tapi luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menggunakan satu kata di dalam Al-Qur'an illa yaliku bihi, kecuali napa? Kata tersebut sesuai dengan konteks pembahasan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Hendaklah mereka berfikir tentang penciptaan langit dan
bumi. Ini menandakan bahwasanya tafakkur itu identik dengan apa? Pembahasan alam semesta. Sedang nggih? Tapi nek tadabbur itu lebih daripada al-qaul. Yaitu apa? Perkataan di dalam Al-Qur'an. Seperti tadi, penggunaan kata di dalam sebuah kalimat di dalam Al-Qur'an itulah disebut dengan apa? Tadabbur. Ya, sementara perilaku alam semesta, kejadian, ya, itulah menggunakan apa? Tafakkur. Dan di sisi yang lain kata para ulama membedakan antara tadabbur dengan tafakkur. Kalau tadabbur itulah an-nadharu fil aqab, ya, wal adbar, ya, fil awaqib wal adbar. Yaitu seseorang mengamati, merenungi, mencermati tentang ending daripada ayat tersebut. Ya, konsekuensi dari ayat tersebut. Itulah apa? Tadabbur. Tapi kalau tafakkur kata para ulama adalah an-nadharu fid dalail, yaitu melihat dan mengamati tentang masalah bukti-bukti. Seperti halnya apa? Penciptaan. Ya, kalau kita bandingkan ya, tafakkur dengan tadabbur, ya, kita misalkan dengan sebuah ayat. Afala yangduruna ya ilal ibili kaifahu liqat. Ini mengandung dua hal. Yang pertama tafakkur, itu bagaimana kita mencermati dan mengamati tentang penciptaan apa? Seekor unta. Hidup di padang pasir, gersang, tapi luar biasa, mampu bertahan hidup beberapa hari. Kenapa? Karena unta memiliki penampung air. Yang lebih luar biasa lagi, ya, kenapa kok kita harus melihat tentang siapa? Penciptaan, bertafakur dengan penciptaan unta? Karena unta adalah salah satu ya, binatang yang memiliki ya kacamata di dalam matanya. Jadi ada selaput yang mampu mencegah pasir masuk ke dalam mata. Luar biasa nggih? Ya. Lah tafakurnya bagaimana? Tadabburnya bagaimana? Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu memiliki hikmah di dalam penciptaannya. Itu, Pak. Ya, bedanya apa? Tafakkur dengan apa? Tadabbur. Lah kata Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surat An-Nisa ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Kenapa kok banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang enggan untuk mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an ini turun ya dari selain Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan mendapatkan sebuah pertentangan yang begitu luar biasa. Maka luar biasa, Pak. Orang-orang Eropa, orang-orang orientalis mencoba untuk menemukan kelemahan daripada Al-Qur'an. Muncul ada sekitar 20 kelemahan Al-Qur'an. Versinya siapa? Orang-orang barat, orang-orang orientalis. Tapi luar biasa dijawab cerdas oleh siapa? Ya, Dr. Zulkarnain, ya, tentang 20 kelemahan di dalam Al-Qur'an. Itu bukan kelemahan, tapi itu merupakan sebuah keistimewaan. Diputar balik oleh siapa? Dr. Zulkarnain. Ya, sehingga di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat yang ke-24, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Redaksinya sama. Apakah mereka enggan untuk mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubihim akfaluha. Kenapa kok mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Karena hati-hati mereka sudah terkunci. Maka betapa banyak di antara masyarakat kita, saudara kita, yang ketika mereka salah diingatkan dengan sebuah dalil, mereka mengatakanlah dalil maning, dalil. Memang betul kata Allah Am ala qulubihim
Aqfaluha. Kenapa? Hati-hati mereka sudah dikunci rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga luar biasa, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat sebuah hidayah. Hati kita masih terbuka lebar untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Tapi luar biasa. Ya, ketika seseorang paham dengan Al-Qur'an, tahu tentang maknanya, ya, itu memberikan sebuah kesempatan yang besar untuk mendapatkan sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun apa? Seseorang memiliki qaswatul qulub, hati yang mati. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Siapa, Pak? Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang kita kenal dengan siapa? Musuh Islam di generasi awal. Orang yang paling getol untuk menentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi luar biasa, karena beliau paham tentang kandungan Al-Qur'an. Ketika saudarinya ya membacakan satu ayat, beberapa ayat di dalam surat Taha, ma anzalnal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an untuk menjadikan kalian adalah orang-orang yang hina. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali apa? Sebagai bentuk peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu apa? Langsung, Pak. Ya, langsung meminta untuk ditunjukkan tentang jalan kebenaran. Bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama yang terkenal, ya, mungkin masih asing di tengah-tengah kita. Beliau bernama siapa? Fudail bin Iyad. Pernah mendengar, Pak, sahabat atau ulama ini? Fudail bin Iyad. Kenapa kok beliau mampu menjadi salah satu ulama yang begitu populer di tengah-tengah masyarakatnya, sekalipun beliau adalah mantan dari tukang begal. Kenapa? Karena beliau meresapi dan merenungi satu ayat di dalam surat Al-Hadid, ya. Apa kata Allah? Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya. Belum datangkah kepada mereka sebuah waktu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Malamnya mendengar ayat ini, subuhnya langsung tobat, bikin geger sekampung, Pak. Kenapa? Karena beliau di pagi hari sebelum muadzin datang ke masjid, beliau sudah ada di masjid. Geger. Ki ngapa ki Fudail bin Iyad di dalam masjid? Ujarku masjidnya orang apa senggarak di jihad kan begitu. Tapi luar biasa. Ternyata beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau memahami dan merenungi ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kenapa kok kita seringkali membaca Al-Qur'an, ya, bahkan kita ikut satu komunitas yang minimal satu hari itu satu juz, tapi kenapa kok keimanan kita tidak bisa meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Bisa jadi karena hati kita terkunci. Lisan ini yang berbicara, tapi Al-Qur'an tidak mampu masuk menembus sampai hati-hati kita. Maka ini, Pak, perlu tentang masalah tadabbur dan tafakkur. Dan yang berikutnya ada beberapa kiat, Pak. Di antaranya para ulama menyebutkan 4 kiat ketika seseorang ingin mentadaburi Al-Qur'an. Yang pertama yaitu ada sebuah ayat yang dia senangi untuk dibaca. Ini kudu ono rasa senang disit. Iya. Karena rasa senang itulah yang akan menarik hati kita. Kemudian yang kedua Ya, ayyakuna qalbuhu hayyan. Ya, hendaknya menjadikan hatinya itu hidup, Pak. Ya. Agar menjadikan hati kita hidup bagaimana, Pak? Yaitu dengan cara menjauhi kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Banyak-banyak napa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara napa? Menghadirkan pendengaran. Jadi dari sisi kita baca Al-Qur'an, satu sisi yang lain kita mendengarkan apa? Murotal, Pak. Jangan malah kok di rumah baca Al-Qur'an bareng mengpasar ding setel dangdutan gitu nggih, Pak. Ini sudah bertolak belakang, mustahil bagi seseorang untuk apa? Bertadabbur. Karena apa? Pendengaran itu penting. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, lidzikra liman lahu qalbu au alqasam'a wa huwa syahid. Kata Allah apa? Al-Qur'an ini diperuntukkan oleh Allah sebagai apa? Zikir bagi siapa? Man lahu qalbun, yang memiliki apa? Hati. Hati wis mapan, nggih. Yang kedua, au alqasam'a, dituntut untuk memiliki apa? Sebuah pendengaran. Jadi ini Al-Qur'an sing lebu beda frekuensi, Pak. Dan yang ketiga wa huwa syahid, itu dengan cara apa? Melihat. Jadi tidak hanya menghafalkan saja, tapi butuh mendengarkan dan butuh apa? Melihat Al-Qur'an. Dan yang ketiga yaitu tidak boleh dalam keadaan ghafil, lalai. Inilah 4 kiat nggih. 4 kiat. Yang pertama apa? Ada ayat yang dibaca dan disenangi. Kemudian yang kedua menjadikan hati itu napa? Hidup. Yang ketiga adalah napa? Mengoptimalkan pendengaran. Dan yang keempat adalah tidak dalam keadaan apa? Lalai. Maka insya Allah seseorang itu akan mampu untuk mentadabburi setiap ayat di dalam Al-Quran. Dan inilah metode daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, man istanna minkum falyastanna biman qad mat. Kalau seandainya kalian ingin meniru salah satu biografi seseorang, maka tirulah bagi siapa? Orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Karena seorang yang masih hidup tidak bisa lepas dari apa? Fitnah. Fa ulaika ashabi Muhammadin. Mereka itulah siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi memiliki 3 ciri khas, Pak. Yang pertama, abarruhu quluban, memiliki hati yang baik. Yang kedua, wa a'maquhum ilman, yaitu apa? Memiliki ilmu yang begitu mendalam. Kenapa? Tidaklah beliau melalui satu ayat di dalam Al-Qur'an kecuali ditafakuri, ditadabburi. Kalau kita kan sing penting hatam nggih, Pak, apalagi nanti 1 bulan kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Target kita bukan tafakur, bukan tadabbur, tapi napa? Hatam. Mulane dibolak-balik nggih. Bulan bali mlebu napa? Bulan Ramadan ora ana bedane. Nggih, Pak? Kenapa? Karena tidaklah kita melalui membaca Al-Qur'an kecuali napa? Tidak mampu untuk tadabbur dan tafakur. Ini coba nggih, bulan Ramadan tahun ini kita ubah konsepnya. Bukan hanya sebatas napa? Menghatamkan, tapi bisa untuk tadabbur dan tafakur. Itu tentunya keutamaan di sisi Allah lebih mulia dibandingkan bagi orang yang hanya sebatas napa? Membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga napa? Wa aqalluhum taqallufan. Seorang sahabat adalah seorang yang sedikit sekali napa? Mengeluh. Kenapa? Mereka meyakini bahwa syariat itu bukan sebuah beban yang mereka pikul. Itu. Siapa? Sahabat Nabi SAW. Kenapa? Karena memiliki metode di dalam mentadabburi Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala, di antara adab terhadap kalamullah alla yakuna inda tilawatihi minal ghafilina anhu al-mukhalifina lahu. Yang berikutnya, tidak diperbolehkan bagi seseorang ketika membaca Al-Qur'an minal ghafilina anhu,
yaitu dari orang-orang yang lalai. Bagaimana? Yaitu ketika dia membaca Al-Quran, dia selingi dengan amal-amal yang lain. Baca Al-Quran karo madang, ya. Menghafal Al-Quran sambil mengobrol. Ini yang dikatakan apa? Minal ghafilin. Itu dari orang-orang yang lalai, tidak mampu mendatangkan rasa khusyuk di dalam membaca Al-Quran. Ini yang terjadi dari siapa? Ya, anak-anak didik kita, Pak. Banyak di antara santri-santri kita ketika ada beban mata kuliah, ya, sebuah hafalan Al-Quran, seringkali mereka baca Al-Quran dalam kondisi ghafil. Maca Al-Quran karo WA-an, karo buka Facebook, ya, buka media sosial. Ini napa? Ya, minal ghafil. Dan ini merupakan jauh daripada napa? Kata beradab terhadap kalamullah. Maka luar biasa. Ya, saya kemarin baru bukan ditampakkan, tapi saya membaca salah satu postingan dari teman saya di Ma'had Al-Lu'lu' wal Marjan, ya, punya Ustaz Rizal Juliar Putrananda. Ya, beliau mengutip satu ataupun menjepret satu kondisi di mana seorang santri itu luar biasa. Ya, sekalipun ya di malam hari itu luar biasa, mampu membuka Al-Quran di pojokan, ya, tekun untuk menghafal Al-Quran. Sementara santri-santri yang lain sudah terlelap tidur, ya, disibukkan dengan mimpinya, tapi luar biasa. Satu potret gitu, Pak. Ya. Di pojokan masjid membuka Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Dan enggak ada di kanan kirinya mainan dan lain sebagainya. Tapi sekarang luar biasa nih. Ya, orang-orang di luar sana, musuh-musuh Islam mencoba untuk memviralkan setiap permainan. Wah, alhamdulillah saat ini di sini nggak ada yang pakai lato-lato, gitu, Pak. Oke, alhamdulillah ini. Ya, tapi kalau kita sholat di mana? Masjid mana itu sudah. Ketika ada anak kecil udah. Ya, ketika takbiratul Allahu Akbar, tak tok. Astagfirullahal. Ini yang kita rindukan, Mbak. Ya, kita rindukan. Siapa? Anak-anak kecil yang mampu beradab terhadap kalamullah. Dan alhamdulillah kita berharap mudah-mudahan anak didik kita di TPQ Masjid Al-Huda ini merupakan orang-orang yang ataupun anak-anak yang menjunjung tinggi tentang masalah adab, terutama terhadap Al-Quran. Ya, al-mukhalifina lahu. Ya, di antara adab yang berikutnya enggak boleh dalam keadaan lalai, dan yang kedua adalah menyelisih daripada kandungan Al-Quran. Maka luar biasa, Pak. Ketika saya dulu di Al-Irsyad, ya, teman sekelas saya menjadi perwakilan ma'had untuk melakukan lomba, mengikuti perlombaan nggih, MHQ nggih, napa? Musabaqah Hifdzul Quran. Itu luar biasa, Pak. Dari sekian banyak kabupaten mengirimkan utusannya, paling banyak, Pak, ya, pesertanya adalah dari saudara-saudara kita yang mereka masih menghalalkan rokok. Ya, itu luar biasa, Pak. Ketika teman saya, ya, soalnya kaget, Pak, ngapal Al-Quran sambil, ya, muroja Al-Quran sambil rokok. Kemudian teman saya ini iseng, tanya kepada teman musabaqahnya, Mas, saya kok rada kaget ya, jenengan kok ngapal Al-Quran kok karo rokok. Beliau mengatakan, Mas, saya nggak bisa ngafal kecuali harus menempelkan rokok di mulut saya. Jadi ngapunten, hafalannya hilang nekora. Inilah yang dikatakan siapa? Al-mukhalifina lahu. Orang-orang yang membaca Al-Quran tapi yukhalif, menentang daripada Al-Quran. Padahal jelas di dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, wala tulku aydiyakum ila tahlukah. Jangan jadikan kalian tangan-tangan kalian sebagai sarana menjadikan diri-diri kalian masuk ke dalam kehancuran. Di antaranya Rokok. Nek rokok kan karo tangan nggih, Bang. Menangin apa mboten? Seseorang ngerokok karo kaki. Makanya kata Allah betul. Wala tulku aydiyakum ila
tahlukah. Jangan jadikan kalian apa? Ya, tangan-tangan kalian sebagai sarana untuk menjadikan diri kalian tercebur di dalam kebinasaan. Di antaranya apa? Merokok. Ya. Begitu nggih? Ya. Ataupun ngapunten. Ya, orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk membaca Al-Qur'an, ketika bab riba, apa yang terjadi? Hati ini masih kurang sreg dengan ayat riba. Kenapa? Karena dia masih menjadi pelaku. Ini yang dikatakan sebagai apa? Al-mukhalifina lahu. Orang-orang yang kontra dengan apa? Al-Qur'an. Sekalipun dia apa? Membaca Al-Qur'an. Ibu-ibu misalnya, Bu, ngapunten niki. Contoh ibu-ibu nggih tentang masalah apa? Al-mukhalifina lahu, kontra dengan Al-Qur'an, yaitu misalnya membaca ayat poligami. Ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Ini enggak boleh kita apa? Mukhalif, Pak. Dalam artian apa? Hati boleh. Mohon maaf, hati harus apa? Meyakini adanya sebuah syariat tentang masalah apa? Poligami. Tapi enggak apa-apa kita mensyaratkan kepada seorang suami, Mas, nek garek nikayaku ya kudu siji bae. Ya, urih loro nek aku wis. Enggak apa-apa nih, ya. Makanya ada pembahasan di dalam kitab Umdatul Fiqh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala tentang masalah ta'liqun nikah bisyarti. Menggantungkan nikah, mohon maaf, menggantungkan syarat di dalam apa? Nikah. Betul napa-napa, Bu? Ya. Tapi mohon maaf, tidak boleh mukhalif lahu, menyelisihi daripada napa? Syariat Allah yang tertuang di dalam Al-Qur'an. Ya. Bapak-bapak, Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu pembahasan, ya, penggiringan, ya, opini dari siapa? Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya, bagaimana kok bisa ketika ada seseorang yang berbicara di hadapanmu, engkau mampu fokus dan diam. Sementara ketika dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu, kenapa kamu tidak bisa fokus, tidak bisa diam? Apakah orang yang semisalmu di hadapanmu itu lebih mulia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Ini, Pak, ya, kita digiring oleh siapa? Muallif Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Wong kadang kita ketika ada orang yang berbicara itu kita bisa fokus, ya, bisa mencermati setiap kata yang keluar dari orang tersebut. Kenapa kok ketika Allah berfirman, sementara kita baca firman-Nya, kita tidak mampu untuk apa? Fokus dan perhatian tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, apakah seseorang itu di hadapanmu lebih mulia dibandingkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai teguran bagi kita, Pak, yang kadang kita membaca Al-Qur'an dalam kondisi tidak sempurna. Masih nyambi-nyambi, ya. Walaupun baiklah baca Al-Qur'an, ya. Tapi niki, ya, kita mengindahkan adabnya. Karena tidaklah, ya, keimanan dan amal ibadah kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali amal ibadah kita dibalut dengan sebuah adab. Makanya kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala, amalan apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Dijawab oleh Nabi SAW, at-taqwa wa husnul khuluq. Yang pertama apa? Ketakwaan, dan yang kedua adalah apa? Akhlak yang mulia, Bang. Kenapa? Bisa jadi amal ibadah kita sedikit di hadapan Allah, kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun pahalanya begitu besar dikarenakan apa? Adab dan akhlak kita. Adab dan akhlak kita. Maka kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah bisa mengkaji adab-adab yang kita mulai dari adab kepada Allah, adab kepada Rasul, dan yang ketiga adalah adab kepada Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir di dalam pembahasan ini yaitu adab terhadap Al-Qur'an, ayyajtahida fi ayyattasifa bi sifati ahlihi alladzina hum ahlullahi
wa khassatuh. Hendaknya seseorang senantiasa berusaha untuk menjadi orang-orang yang memiliki sifat sebagaimana sifatnya keluarga Allah dan orang-orang khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Tidak lain adalah generasi terbaik umat ini, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah mempelajari, Pak, ya, tentang adab-adab terhadap Al-Qur'an, kita pelajari tentang siapa? Sirah generasi terbaik umat ini. Kenapa? Mereka sudah dijamin oleh Allah sebagai keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan keluarga? Yaitu orang istimewa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyattasima bisimatihi, dan hendaknya seseorang memiliki sebuah karakter sebagaimana karakteristik daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini, Pak, yang keberapa? Yang terakhir di dalam pembahasan adab terhadap Al-Qur'an. Hendaknya seseorang senantiasa berusaha ingin memperbaiki diri dengan cara mempelajari karakteristik daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ketika berinteraksi dengan apa? Al-Qur'an. Maka ngapunten nggih, ini tidak dicantumkan oleh muallif, yaitu di antaranya dengan ya cara peletakan Al-Qur'an. Ini yang seringkali ya menimbulkan sebuah masalah di masyarakat, yaitu di dalam apa? Meletakkan Al-Qur'an. Jadi ketika kita habis baca Al-Qur'an, tidak boleh bagi kita untuk apa? Ya, menaruh sesuatu apapun di atas Al-Qur'an kecuali Al-Qur'an. Dalam artian ngapunten nggih, ketika kita punya beberapa Al-Qur'an, yuk kita nggak apa-apa ditumpuk. Tapi ngapunten, kita bedakan Al-Qur'an dengan mushaf. Ya, mana yang lebih kita prioritaskan, mushaf atau Al-Qur'an, Mak? Mushaf, Pak. Ya, kalau mushaf itu adalah apa? Dari awal khilaf sampai terakhir itu semuanya adalah ayat. Tapi nek Al-Qur'an kadang nggih ada istilah napa? Al-Qur'an terjemah. Jadi nek misalnya ada Al-Qur'an terjemah dengan mushaf, yang kita prioritaskan yang paling atas adalah napa? Mushaf. Begitu nggih, Pak? Nah, seringkali kadang ya, ngapunten niki yang pakai kacamata ya, kadang napa? Iya. Ditaruh kacamata di mana? Di atas Al-Qur'an. Ini ngapunten nggih, ngapunten. Ya. Ya, karena seringkali kejadian seperti itu nggih. Sering kita amati kadang ya, Masya Allah boleh baca Al-Qur'an itu luar biasa. Tapi kadang tadi kurang bisa beradab dengan Al-Qur'an. Maka ada satu hal yang menarik di dalam pembahasan ini, ya, yang dikatakan oleh Imam Dunnun. Beliau mengatakan, "Mana Al-Qur'anu bi wa'dihi wa wa'idihi." Sesungguhnya Al-Qur'an ya, dengan ancaman dan janji-janjinya di dalam Al-Qur'an. Mana'a muqallal uyuni bilailiha la tahja'u. Mampu menahan kelopak mata untuk menutupnya di malam hari. Ya. Ya. Seseorang membaca Al-Qur'an, mentafakuri dan mentadabburi dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan menarik hatinya sehingga nopo mata ini tidak ingin dipejamkan. Ya. Luar biasa, Pak. Orang yang nopo hatinya suci tidak mungkin bosan dengan nopo Al-Qur'an. Sehingga apa yang terjadi? Al-Qur'an mampu menahan kelopak matanya untuk menutupkan ketika sudah membaca nopo Al-Qur'an. Kalau kita kan ngapunten nggih. Ya, orang bisa turu ya, salah satu obatnya dengan membaca Al-Qur'an. Selembar sehalaman langsung ngantuk, Pak. Astagfirullah. Ini siapa? Kita. Ini kita, Pak. Tapi sahabat generasi terbaik
tadabbur dan tafakur mereka terhadap Al-Quran tidak mampu memejamkan mata mereka sekalipun dalam kondisi apa? Ngantuk. Bahkan dengan kandungan Al-Quran mampu menahan syahwat-syahwat mereka. Maka ada ulama-ulama yang ngapunten, karena senang mentadaburi Al-Quran, senang berbicara tentang masalah hukum yang tertuang di dalam Al-Quran, bahkan sampai mampu menghalangi syahwat mereka. Ya. Dalam kata lain orang kok bernikah, Pak. Kita kan baca Al-Quran gara-gara nikah, nggih. Maka tren, ya, maharin bacaan surat Ar-Rahman. Kita, Pak, baca Al-Quran dan menghafal Al-Quran hanya untuk memuaskan syahwat dengan cara menikah. Tapi sahabat dan ulama terdahulu menghafalkan Al-Quran sampai syahwat mereka mampu untuk diredam. Ngapunten nggih, ini bukan menandakan bahwasanya sahabat dan generasi awal para ulama itu mohon maaf nggih, ya, kelainan syahwat, bukan. Tapi luar biasa mampu meredam syahwat. Di antaranya siapa? Imam An-Nawawi, Imam At-Tabari, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Luar biasa, Pak. Karena beliau senangnya dengan ilmu tentang Al-Quran, mampu meredam syahwat. Kalau kita kan belum bisa sampai sini, ya. Ya, pokoknya dulu ketika saya kuliah, Ustaz Arifin Badri itu mengatakan, ketika saya dulu nggarap tesis dan disertasi, itu saya harus keluar rumah. Harus keluar rumah. Sekelas siapa? Ustaz Arifin Badri. Tapi luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Ya, sehingga fahimu anil malkil azimi kalamahu. Ya, orang-orang yang begitu paham tentang Al-Quran, mereka akan paham tentang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala lewat bacaan Al-Quran. Fahman tadullu lahur riqa'u wa tahda'u. Sebuah kepemahaman yang mampu menjadikan leher-leher mereka tunduk. Orang malah dengak, Pak. Ya, banyak di antara orang-orang sekarang ini, mereka berusaha untuk mempelajari Al-Quran, tapi dengak, Pak. Dalam artian tidak mau tunduk tentang masalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Akan tapi mereka memutarbalikkan sebuah kebenaran. Sehingga ada sebuah istilah qaulul haq urida bihil batil. Sebuah perkataan yang benar dari Al-Quran dan Sunnah, tapi urida bihil batil. Tapi mereka menginginkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis sesuatu yang batil. Nah ini, ya. Maka alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa senantiasa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini salah satu daripada ilmu yang melahirkan sebuah kepemahaman di dalam beragama yang akan melahirkan kedekatan kita dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan malam hari ini. Ya, insyaallah kita akan sambung lagi di pertemuan yang akan datang dengan tema yang baru, yaitu fil adabi ma'an nafas, adab terhadap diri sendiri. Ya. Monggo sebelum kita tutup. Oke, taib. Ya, tentang membaca Al-Quran dengan mushaf. Ya, bahwa para ulama membahas tentang masalah ini diperbolehkannya bagi seseorang, ya, terutama di dalam sholat-sholat sunnah. Sehingga kita banyak dapati di antara ustadz-ustadz, masyayikh itu ketika mengimami ya, di antaranya sholat tarawih, di hadapan mereka ada mushaf yang terbuka. Ya. Maka itu diperbolehkan. Ya. Ataupun menggunakan HP. Ya. Yang viral itu kan, ya, akhir-akhir ini ketika Ustadz Firanda mengimami tarawih, setelah salam membuka
Al-Quran. Kenapa? Beliau murojaah itu, ya, bukan kok malah Facebookan, ya, medsosan, bukan. Kenapa? Membuka lembaran mushaf untuk melanjutkan di rakaat berikutnya, ya. Ataupun yang di belakangnya, ya, untuk mengingatkan. Nah, misalnya seperti itu, maka diperbolehkan. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak bagi anak kecil untuk ngimami, Pak? Hah? Belum balik, suruh ngimami, boleh nggak? Hah? Oke, di dalam sholat wajib nggak boleh seorang anak kecil untuk mengimami apa? Orang dewasa. Tapi di dalam pembahasan Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Al-Fatih Takrib milik daripada Imam Al-Izzi dijelaskan boleh bagi seseorang anak kecil untuk mengimami di dalam sholat-sholat sunnah. Makanya sering kita lihat di dalam YouTube itu, ini bocah cilik sing ngimami gitu nggih. Ternyata ini dibahas oleh para ahli fikih, diperbolehkannya bagi anak kecil untuk mengimami orang dewasa di dalam apa? Sholat-sholat sunnah. Mohon maaf ini ngapunten. Nek misalnya besok sholat tarawih kita punya anak didik yang ya hafalannya banyak, kita uji Pak, ya 1 kali 2 kali itu mboten napa-napa ketika sholat sunnah. Tapi nek sholat isya nih itu harus napa? Imamun balighun, imam yang baligh. Jadi seperti itu. Oke, ini harus ada pengkaderan lagi Pak, ya, terutama kita punya anak-anak didik TPQ ini harus kita tunjukkan gitu loh, harus kita fasilitasi, ya, syukur-syukur ada apresiasinya nggih, Pak. Ya. Baik, nggih monggo. Tadi menambah tentang Al-Qur'an. Kadang sering kita lihat ketika kita belajar itu kadang-kadang Al-Qur'an itu ditaruh di lantai tanpa alas itu. Itu gimana? Nggih, baik, jazakumullah, ini terlewat Pak. Jadi ya di antara tadi ya cara kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, di satu sisi kita tidak boleh menumpuk di atas Al-Qur'an dengan selain Al-Qur'an. Dan di antara yang lain adalah apa? Di dalam menaruh Al-Qur'an. Di antara adabnya adalah bagaimana seseorang harus menaruh Al-Qur'an di atas apa? Ya, di atas ya pusar ya, dengan meja lah atau dengan cara apa? Kita menahannya dengan tangan lah, maka tidak boleh kita letakkan di mana? Di atas lantai. Nah ini ya mungkin yang belum ataupun tidak diindahkan di masyarakat kita, ya sudah seneng ngaji Pak, tapi ketika habis ngaji Al-Qur'annya itu berserakan bahkan apa di atas lantai. Ini minal muharramat, ini sesuatu yang diharamkan. Kenapa? Itu bisa jadi ada satu ya kemungkinan ya adanya ranah ataupun mengarah kepada apa? Istihza'u bil Qur'an, yaitu apa? Ya, menghinakan Al-Qur'an. Maka hati-hati. Jazakumullah khairan sudah ditambahkan. Mungkin ada yang menambahkan yang lain, silahkan, tentang masalah adab terhadap Al-Qur'an. Cukup nggih? Cukup? Oke, kalau cukup kita cukupkan. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang dengan tema yang baru, yaitu adab terhadap diri sendiri. Sebagai modal tarhib kita sebelum masuk ke bulan Ramadan, bagaimana hati dan jiwa kita ya bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan kita bersama-sama mendapatkan piala ketakwaan sebagai modal 11 bulan kita mengarungi di luar bulan Ramadan. Karena akhir-akhir ini sudah mulai pudar nih Pak. Nggih. Ya. Ya. Ya, apa maning ya mangsa panen nggih Pak. Nggih, mangsa panen. Baik, kita cukupkan. Mari kita tutup bersama kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada menyampaikan banyak kesalahan, banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.